إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah merupakan majlis yang disukai oleh Allah dan para malaikatnya. Demikian juga para nabi dan orang-orang soleh. Karena di majelis ilmu akan banyak faedah yang akan kita dapatkan. Di antaranya kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam salah satu rumah dari rumah Allah, maksudnya di dalam masjid, yang mana di dalamnya mereka membacakan kitabullah dan saling mengajarkan, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman jiwa, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, dan para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ini diantara manfaat duduk di majelis ilmu. Selain itu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis yang panjang. Hadis diskusi antara Allah dan para malaikatnya, di mana Allah mengutus malaikat di muka bumi ini. Mereka berjalan di jalan-jalan mencari ahli dzikri, mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Fa idza wajadu qauman, apabila mereka mendapatkan satu kaum yadhkurunallah, kaum yang sedang berzikir kepada Allah, yaqulun, mereka saling memanggil, tanadau, mereka saling memanggil, halumu ila hajatikum,
Kemarilah kalian, kata para malaikat yang lain. Kemarilah kalian menuju kepada yang kalian cari. Para malaikat pun datang, berkumpul di majelis itu sampai mereka membumbung setinggi langit. Setibanya mereka di langit, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu. Tentu Allah lebih tahu daripada malaikat tentang keadaan hamba. Allah bertanya kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Fi riwayatin, "Madza yaqulu ibadi?" Bagaimana keadaan hamba-hambaku di saat kalian tinggalkan mereka? Dalam riwayat yang lain, apa yang diucapkan oleh para hamba? Para malaikat menyampaikan, "Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka." Mereka sedang mensucikan namamu, mengagungkan engkau, memujimu, dan memuliakanmu. Kemudian Allah bertanya, "Hal ra'uni?" Mereka bisa enggak melihat aku? Kata para malaikat, "Demi engkau ya Allah, mereka tidak akan bisa melihat." Maksudnya tidak bisa melihat engkau di dunia saat ini. Fa kaifa law ra'uni? Bagaimana keadaan mereka seandainya mereka melihat aku? Apa kata malaikat? Sekiranya mereka bisa melihat engkau ya Allah, kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tasbihan wa akthar laka tasbihan wa tamjidan. Seandainya mereka bisa melihat engkau, mereka akan semakin semangat beribadah. Akan bertambah lagi semangat mereka memuliakan engkau dan mensucikan engkau. Diskusi yang sangat indah antara malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi oleh Allah, "Madza yuridun? Madza yas'aluni?" Apa yang mereka minta kepadaku? Sekarang apa yang terharapkan? Jannah. Di sini tidak ada bagi-bagi jabatan. Saat ini tidak ada bagi-bagi fulus. Kalau kita sia-siakan niat ini, maka sia-sialah kita duduk di sini. Karena Allah bertanya apa yang mereka inginkan ketika mereka berkumpul seperti itu. Kata malaikat, mereka menginginkan surga. Mereka berharap surga darimu. Ditanya oleh Allah, "Hal ra'uha?" Pernah enggak mereka melihat surga itu? Malaikat menjawab, "Tidak ya. Mereka belum pernah melihat surga." Fa kaifa law ra'uha? Bagaimana kalau mereka bisa lihat surga? Apa kata malaikat? "Law annahum ra'uha kanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha hirsan." Seandainya mereka melihat surga, mereka akan semakin semangat menuntutnya dan semakin semangat untuk mendapatkannya. Begitu kondisi kaum muslimin. Kemudian ditanya lagi, mimma yata'awwadun? Mereka minta perlindungan dari apa? Para malaikat menjawab, dari api neraka ya. Apa mereka pernah lihat neraka? Tidak, demi engkau ya Allah. Mereka tidak pernah melihat neraka. Fakaifa law ra'uha? Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Dijawab oleh para malaikat, seandainya mereka bisa melihat neraka, mereka lah orang yang paling jauh larikan diri dari neraka. Mereka lah orang-orang yang paling takut kepada neraka. Lalu Allah katakan kepada malaikat, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mengampuni mereka. Semoga Allah mengampuni kita semua. Setelah itu ada satu orang malaikat berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku." Di tengah mereka itu ada orang yang hanya datang duduk saja. Dia tidak datang ke majelis ilmu kecuali hanya karena ada kebutuhan lain, bukan karena ingin seperti yang diceritakan di awal. Bukan karena ingin masuk surga, bukan karena ingin selamat dari neraka. Dia cuma duduk aja. Mungkin mau tahu ustadznya ganteng kah? Ustadznya lucu. Mungkin hanya itu yang dia mau tahu.
Ini Ustadz arahnya kemana nih? Teroris apa nih orang ini? Terus dia itu duduknya. Hanya sekedar itu. Atau dia sekedar lewat, misalnya Gojek misalnya atau Grab gitu. Daripada duduk sia-sia di luar, di dalam aja sambil nunggu orderan. Ya. Maka dia duduk. Kata Allah, humul julasa la yashqa ma'ahum jalisun. Orang-orang yang berkumpul tadi tidak akan mengecewakan orang yang duduk bersama mereka. Tidak akan membuat orang-orang yang duduk bersama mereka itu sengsara. Artinya sekedar duduk saja di majelis orang-orang yang mendengarkan kebaikan. Orang-orang yang sedang mengingat Allah itu, kita mendapat manfaat, tidak merugi duduk di situ. Kalau kita niatnya bagus, ampunan Allah akan meliputi kita. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semua. Tapi ikhwani fiddin azakumullah, di antara peringatan Allah terhadap Al-Quran, Allah mengingatkan kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, menghayati Al-Quran, atau hati mereka terkunci mati? Jadi ancamannya kalau kita tidak merenungkan ayat Al-Quran, hati kita terkunci. Allah juga mengatakan dalam surah Toha, tadi surat Muhammad. Dalam surat Toha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari zikri, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari jalan yang lurus, berpaling dari berzikir kepada Allah, maka dia akan dapatkan kehidupan yang sempit. Ya. Sempit itu orang yang jauh dari Allah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalika al-yawma tunsa. Ya Rabb, kenapa kau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Padahal dulu di dunia aku bisa lihat. Allah katakan demikian kondisimu. Sebagaimana dulu di dunia kau lupakan ayat-ayatku, hari ini pun kau lupakan. Kau dilupakan dan ditelantar. Ya. Para ulama mengatakan al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang didapatkan orang ini sesuai dengan jenis amalnya. Di mana dia biasa melupakan ayat Allah, Allah pun menelantarkan dia di hari kiamat. Waliyadzubillah. Nah, coba sekalian, hari ini insya Allah kita akan bahas ayat-ayat terakhir dari surat At-Tahrim. Ya. Ayat-ayat terakhir dari surat apa? Kita ingat penamaan surat At-Tahrim ini dengan At-Tahrim sesuai dengan ayat pertama. Ayat pertamanya Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau pernah berbicara secara rahasia dengan istrinya. Bahwa dia akan mengharamkan minum madu. Karena madu itu berasal dari istri Nabi yang lain. Karena cemburu istrinya yang bernama Hafsah dan juga Aisyah, beliau berjanji tidak akan minum madu lagi. Nah, itu naluri laki-laki. Bahwa laki-laki itu ketika dia cinta kepada seorang istri, ya, dia cinta kepada istrinya, dia rela untuk meninggalkan apa yang disukainya apabila si istri itu tidak menyukainya. Kalau dia benar cintanya. Tetapi ada kalanya cinta tersebut harus ditegur. Karena berlebihan. Kan makan saja tidak boleh berlebihan. Apalagi dalam urusan rasa. Waktu itu Rasulullah SAW dianggap berlebihan dalam mencintai istrinya. Sampai-sampai ya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjanji tidak akan apa? Meminum madu. Dalam riwayat yang lain, istrinya tidak suka beliau menyetubuhi budak wanitanya. Paham? Budak wanita. Budak wanita itu dalam Islam boleh dia apa? Ditiduri oleh tuannya. Ya. Boleh ditiduri oleh tuannya walaupun tidak melalui pernikahan. Tapi bukan pembantu. Ya, enak aja pembantu. Ya, tinggal cari pembantu yang cantik, mau enggak kerja di rumah saya gitu kan. Pembantu itu wanita merdeka, bukan budak. Ya. Rasulullah punya budak namanya Maria. Ya. Dan beliau pernah mengharamkannya. Ini dalam satu riwayat. Riwayat yang lain berkaitan dengan apa? Madu. Dan ayat ini Rasulullah SAW waktu itu menginginkan meminta keridhaan Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Rasulullah waktu itu berkata dalam kondisi rahasia kepada Hafsah. Hafsah cerita kepada siapa? Aisyah. Kan biasa begitu ibu-ibu ya. Ya mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini. Ya. Jangan ceritain ke orang ya, ini rahasia loh. Gitu kan biasa kan? Nanti nomor 2 ngobrol lagi nomor 3 sampai 2 RW mengetahui. Bukan 1 RW. 2 RW tahu. 2 RW sama ngomongnya, jangan ceritakan ke orang. Nah itu akhirnya Allah hentikan. Rasulullah ini dihentikan janjinya untuk tidak minum madu lagi. Allah juga menghentikan 2 istri Nabi ini untuk mengungkap rahasia itu kepada orang lain. Gitu. Ini asal muasal penamaan surat At-Tahrim. Kemudian pada pertemuan yang lalu surat itu kita sudah membahas sampai ayat ke-8. Sekarang kita masuk ayat ke-9. Anda bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah telah membuat permisalan orang kafir dengan menyebut istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang saleh di antara hamba-hamba. Lalu kedua istri berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk di dalamnya. Dan Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dengan menyebutkan istri Fir'aun. Tatkala dia berkata, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah diriku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatan dirinya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya. Dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Baik, kita akan membacakan tafsir Ibnu Katsir. Di ayat ke-9 sampai seterusnya, Allah berfirman seraya memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Satu pihak dengan menggunakan senjata dan pertempuran, sedangkan pihak yang lain menegakkan hukum terhadap mereka. Lihat. Allah berbicara musuh strategi perang. Ketika musuhnya kafir nyata, mengangkat senjata, memerangi kita dengan senjatanya, maka kita lawan mereka dengan senjata. Ketika mereka, musuh-musuh itu menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, menyebarkan berita bohong, maka kita lawan dengan argumen yang benar. Jangan dilawan dengan caci maki. Disuruh bersikap keras di sini bukan mencaci maki musuh. Disuruh bersikap keras ketika perang bukan memutilasi musuh, bukan. Itu diharamkan. Tapi yang dimaksud adalah tetap mengikuti aturan Allah. Bagaimana cara membunuh musuh? Yaitu dibunuh dengan cara yang ma'ruf. Ya. Demikian juga ketika membantah orang-orang munafik, membantah orang-orang zindiq. Kalau sekarang membantah apa namanya? Apa di istilahnya?
Ini istilah media sosialnya apa? Buser ya. Ya. Membantah orang-orang itu dengan cara santun. Jangan dilawan dengan anarkis, caci maki, atau melaknat. Siapa tahu di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah SAW dilarang oleh Allah melaknat 3 orang yang telah melukai pipi beliau saat perang Uhud. Nabi terluka di sini, bagian pipi. Karena tombak yang ditombakkan di wajah beliau membuat baju besinya melengkung ke dalam, terluka, jatuh giginya. Berarti keras nggak tombakannya itu? Keras. Kenapa keras? Giginya jatuh. Sekarang antum kalau ke dokter gigi untuk cabut gigi, diapain dulu? Disuntik dulu. Berapa kali suntik ya? 1, 2. Di tengahnya lagi kalau ada bolong 3. Setelah itu digoyangin lagi gigi. Pakai tang yang ada atau pakai alat yang ada di ruangan cabut gigi. Saking kerasnya gigi geraham. Tapi waktu itu Nabi dilempar pakai tombak, masuk Nabi marah. Wajar. Dan waktu itu dia tuh kunut nazilah. Ma yuflihu qaumun syajju nabiyahum, dalam doanya itu. Di antara isi doanya, tidak akan beruntung satu kaum yang telah melukai mereka. Syajju artinya melukai di bagian pipi. Keturunlah ayat yang menegur beliau, laisa laka minal amri syai'. Urusan petunjuk bukan urusan kamu wahai Muhammad. Berarti sikap keras kepada mereka itu tetap mengikuti aturan Allah, bukan caci maki dari mulut kita. Tapi kayak Abu Janda itu jahat Pak Ustadz. Biar dia yang jahat, jangan antum ikut jahat. Bantah kalau antum bisa bantah. Kalau tidak, ya ikuti firman Allah, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang yang wali Allah itu tidak menyaksikan perkataan dusta, kalau melewati ucapan-ucapan yang melalaikan, mereka lewati dengan cara terhormat. Demikian juga ketika jihad pedang. Ketika waktunya jihad menggunakan senjata, diharamkan memutilasi musuh. Diharamkan. Tidak boleh mutilasi musuh. Kecuali dalam kondisi tertentu seperti perang kontemporer ini menggunakan bom, menggunakan senjata, mungkin ini. Tapi kalau disengaja untuk dimutilasi itu yang terlarang. Tetap dalam kesantunan. Dan makna waglud alaihim, bersikap keraslah kepada mereka, itu keras sesuai dengan syariat. Tempat kembali mereka adalah Jahannam, dan Jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maksudnya mereka nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam Jahannam. Balasan di dunia mereka diperlakukan tidak terhormat. Balasan di akhirat mereka bertempat tinggal di mana? Di dalam Jahannam. Kemudian jemaah sekalian, azakumullah, selanjutnya Allah membuat permisalan. Dan permisalan ini dipelintir oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah mentelintir, ya, menyelewengkan permisalan ini. Yaitu di mana Allah membuat permisalan bagi orang kafir dengan menyebut kekufuran istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dalam artian sekelas istri Nabi saja bisakah kafir? Iya enggak? Itu menunjukkan urusan hidayah itu milik siapa? Milik Allah. Namun orang Syiah memanfaatkan ayat 10 ini
untuk melecehkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata orang Syiah, berdasarkan surat Tahrim ayat 10 ini, memungkinkan Aisyah itu telah melakukan pelecehan. Perkara yang tercela. Aisyah itu termasuk pezina kata mereka, waliyadzubillah. Dalilnya mereka gunakan ayat. Di mana logika mereka mengatakan kalau istri Nabi Nuh dan Nabi Lut saja bisa berkhianat, maka Aisyah pun bisa berkhianat. Kira-kira gimana cara jawabnya? Soalnya mereka ini berdalil. Tidak menggunakan dalil logika, tapi mereka menggunakan dalil apa? Al-Quran. Ayo jawab ikhwan fiddin azakumullah. Ini syubhat yang sangat kuat. Gunakan logika dulu. Antum pakai logikanya. Ya. Logikanya adalah logikanya dulu Nabi Nuh dan Nabi Lut mati istrinya bukan? Atau dibalik, istrinya mati di pangkuan keduanya? Enggak kan? Kenapa? Tidak mungkin orang suci mati di pangkuan orang yang busuk. Enggak mungkin. Enggak mungkin orang yang disucikan Allah dari dosa mati di pangkuan orang kufar musyrik. Maka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak berada di pangkuan istri atau sebaliknya. Sedangkan Rasulullah SAW mati di pangkuan Aisyah. Mungkinkah Aisyah itu busuk? Sebagaimana tidak mungkin Nabi Lut dan Nabi Nuh keduanya tidak bisa bertemu dengan istri sampai hayat, maka Rasulullah pun tidak akan mungkin mati di pangkuan Aisyah sekiranya Aisyah itu berzina. Dan Allah tidaklah mewafatkan seorang Rasul kecuali di tempat yang disukai oleh Allah, dan di situ dia akan dikuburkan. Ternyata Allah menyukai tempat siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu logika yang sangat jelas bahwa Aisyah berlepas diri dari tuduhan mereka. Ayat ini juga menegur istri-istri Nabi, jangan sampai kalian mengikuti apa? Wanita yang kufur dari istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan juga mengingatkan istri-istri kita bahwa sesoleh apapun suami anti, kalau anti sendiri tidak punya keinginan untuk baik, maka tidak ada manfaat. Sebagaimana perkataan seorang guru kita, fenomena yang sangat menyedihkan di hari ini, bahwa orang-orang yang jauh dari ilmu itu justru pertama orang dekatnya ustadz, temannya, panitianya, bahkan istri. Itu fenomena di sebagian keadaan. Justru yang paham itu jemaah. Paham itu siapa? Jemaah. Kadang panitianya, kadang teman ustadz, kadang istri dan anaknya kurang paham. Itu menyedihkan. Oleh karena itu, kita diingatkan dengan ayat ini. Bahwa sesoleh apapun pendamping hidup kita, kalau kita sendiri tidak mau berubah, maka kita tidak akan baik. Sama dengan keberadaan orang di tanah haram. Sesuci apapun Mekah dan Madinah, kalau orang yang masuk ke dalamnya tidak mau berubah, tidak akan berubah, tidak akan suci dia. Yang contoh ini, biasanya kami yang bawa jemaah umrah ini selalu menilai mutawifnya. Mutawif itu beragam. Kan mereka selalu ada di Ka'bah,
Seharusnya mereka mengeluh di mana? Di hadapan Allah, di depan Ka'bah. Ada mutawif kalau kita datang bawa jemaah, dia mengeluh ke kita. Dia kiranya kita ini orang kaya semua gitu. Padahal kita bawanya orang-orang yang lama nabung, baru dia pergi umroh. Lama nabung, dia pergi umroh. Datanglah mereka itu mengeluh. Kami di sini kesusahan. Saya pernah tegur seorang. Anda ini setiap waktu bawa jemaah ke sana tuh. Saya tunjuk Ka'bah. Waktu itu kami lagi di hotel yang ada jamnya itu. Apa namanya? Zam-Zam. Anda tunjuk di lewat musolah hotel itu. Tuh ada Ka'bah itu, antum lihat. Orang-orang yang saya bawa ini, jumlah mereka yang 61 orang ini, satu orang bayar 35 juta untuk mengeluh kepada Allah di sana. Ente datang mengeluh ke sini. Orang yang datang mengeluh ente jadikan tempat mengeluh. Itu menunjukkan dia tidak paham di mana tempat dia saat ini. Walaupun dia tinggal di kota suci. Maka sampai saya katakan kepada dia, tahu enggak itu kata para ulama tentang tanah suci, tanah haram? Innal arda la tuqaddisu ahadan. Fa innama yuqaddisuhu amalu. Tanah haram yang suci ini tidak bisa mensucikan siapapun. Yang mensucikannya adalah amalnya. Kalau ente mau mengeluh, mengeluh di sana. Jangan mengeluh kepada jemaah. Karena mereka pun datang bayar untuk datang mengadukan urusannya kepada Allah. Bukan jadi tempat pengaduan tentu. Sampai waktu saat itu anak pecah tuh mutawif. Anak minta kepada turlader, ini mutawif ini pecah, ganti. Dia akan mengajarkan kepada jemaah kita dan dia akan dijadikan tuntunan. Sebagai pembimbing, anak datang dari Jakarta. Di sana disediakan juga pembimbing namanya mutawif. Bimbing mereka toh. Yang bimbing mereka. Dan ini menunjukkan tempat tidak menjamin kesolehan. Pasar juga tidak menjamin kesolehan. Kalau tidak ada niat berubah dari kita. Tapi kalau ada niat ingin berubah, ingin baik, walaupun kita dipuji dari sampah, maka kita akan menjadi mutiara di tengah orang soleh. Kalau kita punya keinginan baik. Walaupun kita berada di tengah orang soleh, berada di tengah-tengah mutiara, kalau tidak ada keinginan baik, kita akan menjadi sampah yang masuk di tengah-tengah orang baik. Seperti itulah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka ini peringatan keras untuk kita semuanya, untuk tidak mengandalkan kebaikan orang lain. Kita harus berusaha sendiri untuk baik. Ya, berada di tengah orang-orang baik. Gitu. Kemudian disebutkan di sini, contohnya adalah ya, artinya berbaur serta bergaulnya mereka dengan kaum muslimin. Bahwa yang demikian sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka di sisi Allah. Seandainya di dalam hati mereka tidak terdapat keimanan sedikit pun. Kemudian Allah menyebutkan keduanya sebagai perumpamaan, yaitu istri Nabi Lut dan Nabi Lut, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ceritakan tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Dua orang Nabi dan Rasul selalu berada bersama keduanya siang dan malam. Memberi makan kepada keduanya. Mencampuri dan menggauli mereka berdua dengan perlakuan yang mesra lagi menyenangkan. Ya. Nabi dan Rasul memberikan ilmu. Nabi dan Rasul memberikan kenyamanan kepada istri mereka. Ternyata itu tidak ada gunanya. Bagaimana kalau keduanya bukan istri Nabi dan Rasul? Ya. Kalau kondisinya tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Dan tidak mungkin Nabi dan Rasul tidak memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada istri.
seperti tidur bersamanya, bermesraan dengannya, memberikan tanggung jawab. Tidak mungkin itu tidak dilakukan oleh para nabi dan rasul. Berarti nabi dan rasul ini telah memberikan kesenangan dunia dan sekaligus menasihati kesenangan akhirat. Ketika iman tidak ada, maka itu ditolaknya mentah-mentah dan mereka memilih kekufuran. Apa yang mereka lakukan, yaitu istri Nabi Nuh dan Lut tadi. Lalu keduanya berkhianat kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, yang kotor orang kafir di zaman Nabi Nuh itu, ya istrinya juga. Yang komporin para liwat, para homoseksual di zaman Nabi Lut, istri Nabi Lut. Yang laporin ada orang ganteng di rumahnya Nabi Lut itu siapa? Istrinya. Ketika datang malaikat, ya, walamma an ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a qalu la takhaf inna munajjuka wa ahlaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami utus utusan kami kepada Lut. Lalu Nabi Lut pun merasa gelisah, takut. Nah, para malaikat itu mengatakan, tenang, kami akan menyelamatkan engkau dari azab, menyelamatkan engkau dan keluargamu. Illa ra'ataka kanat minal ghabirin, kecuali istrimu. Dia akan bersama orang-orang yang akan tertimpa musibah, tertimpa azab. Waktu datang malaikat ini tampan rupawan. Datang kaumnya Nabi Lut untuk mencederai orang-orang tampan ini. Sebelum Nabi Lut tahu ini adalah malaikat, Nabi Lut menawarkan, nikahi saja anak perempuan saya. Mereka tidak butuh perempuan. Kalau zaman sekarang laki-laki nakal main perempuan. Dulu zaman Nabi Lut laki-laki nakal main laki-laki. Ajib kan? Iya enggak? Mereka main laki-laki. Kalau sekarang main perempuan. Maka malaikat memberitahu kepada Lut, kami ini utusan Allah yang akan membinasakan orang-orang ini. Dan kami akan selamatkan engkau di waktu dini hari. Maka keluarlah Nabi Lut dan binasalah mereka. Siapa yang komporinya itu? Istrinya. Pengkhianatannya luar biasa. Ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang berkhianat. Jadi ketika keduanya tidak mempercayai, tidak mengimani risalah suami mereka, keberadaan di bawah naungan suaminya tidak bermanfaat sama sekali. Semua itu tidak bermanfaat, tidak mampu menolak petaka atas diri mereka. Sehingga Allah falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka Nabi Nuh ataupun Nabi Lut tidak dapat membantu istri mereka masing-masing. Tidak bisa menyelamatkan istri mereka masing-masing dari siksaan Allah sedikit pun. Itu disebabkan kekufuran keduanya. Wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada istri Nabi Nuh dan Lut tadi, silakan kalian berdua masuk neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Ini istri siapa ini? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada istrinya hampir kufur bukan karena berkhianat kepada suaminya, tapi suaminya tetap tidak menyukai istrinya gara-gara kekufur, hampir kufur. Nabi siapa? Nabi siapa kira-kira yang istrinya hampir kufur? Tapi dia tidak berkhianat kepada suaminya, tidak mencelakai suaminya. Dia ingin membantu suaminya, hanya saja dia hampir
bukan perbuatan syirik besar kepada Allah. Siapa Nabi itu? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah air minum. Nggak ada hadiahnya sih. Nah, kalau saya kasih hadiah HP, tinggal satu HP saya. Nanti nggak bisa dihubungi lagi. Siapa kira-kira Nabi itu? Yang istrinya dalam pikiran dia tidak berkhianat sama suaminya. Diinginkan suaminya itu baik, tapi dia harus melakukan perbuatan syirik. Siapa kira? Dan ini cerita para sahabat. Dan juga diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah hidup Nabi ini. Mau tahu jawabannya? Biar hadiah ini buat anak aja. Nabi Ayub alaihissalam. Siapa namanya? Nabi Ayub. Ketika tubuh Nabi Ayub berulat. Dan orang-orang menyarankan kepada istrinya, lakukan penyembelihan terhadap berhala agar suamimu sembuh. Sebagai seorang istri yang begitu cinta sama suaminya, dia ingin lakukan itu. Sampai dia tawarkan kepada suaminya, itu Nabi Ayub. Nabi Ayub sejak itu tidak mau lagi melihat wajah istrinya. Tidak usah kau urus aku lagi. Dalam cerita, kau pergi, tidak usah kau datang lagi ke sini. Ya. Dan jangan lagi kau datang ke tempat, sehingga tidak ada lagi tempat Nabi Ayub untuk mengadu kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak mau diperlakukan, disayangi dengan cara yang haram, dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Maka di saat itu Nabi Ayub meminta kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Karena waktu itu Nabi Ayub berkata kepada istri di antara ucapannya, "Wahai istriku, sudah berapa lama kita diberikan kenikmatan oleh Allah dengan kesehatan? 80 tahun. Berapa lama aku sakit? 7 tahun. Apakah adil kita berkhianat kepada Allah karena dia memberikan kita ujian 7 tahun lalu kita lupakan kenikmatannya 80 tahun yang lalu?" Kadang kita itu tidak ingat nikmat Allah, yang diingat apa? Azabnya. Ya enggak? Yang diingat oleh kita musibah. Maka Nabi Ayub mengatakan, apa pantas kita berkhianat, tidak bersyukur kepada Allah, padahal udah 80 tahun Allah berikan kesehatan, baru 7 tahun kita diberikan musibah seperti ini. Anaknya mati, hartanya hilang, tubuh berulat. Dia masih saja mengingat apa? Nikmat Allah yang lebih banyak. Kalau diberikan ujian 80 tahun, ya sakit 80 tahun, mungkin bisa protes. Bisa ini 7 tahun. Tidak sebanding dengan nikmat 80 tahun yang lalu. Setelah ditinggalkan istrinya, baru Nabi Ayub berdoa kepada Allah, "Anni massaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin." Kemudian dia disuruh menendang-nendangkan kakinya, keluarlah air. Kemudian air itu dia pakai mandi, semua ulatnya rontok, semua penyakit kulitnya rontok, dan wajahnya kembali muda lagi. Kemudian ditendang lagi, air pun keluar, disuruh untuk meminumnya, untuk membersihkan organ dalamnya, dan dia sembuh. Akhirnya dia naik ke atas bukit, pindah tempat. Dari tempatnya tadi penuh ulat. Dan ada sampah di situ. Kotor, orang tidak mau dekat. Dan istrinya, dalam riwayat, dan ini cerita sahabat, belum ada nasnya. Sahabat itu dengar-dengar dari Israiliyat. Kan ada cerita Israiliyat. Bahwa istri Nabi Ayub ini saking sayangnya sama suaminya, dia melakukan pelanggaran yang tidak diinginkan suaminya. Dulu kan dia bagus rambutnya istri Nabi Ayub itu. Dipotong kepangannya, pertama dijual ke orang-orang kerajaan. Karena dulu rambut ini berharga. Dan rambut istri Nabi Ayub itu bagus dijual. Kan ada sambung rambut. Nyambung rambut sejak dulu sudah ada. Ketika ditanya suaminya, "Kamu dapat uang dari mana? Bukankah kau sudah tidak kerja lagi di orang-orang?"
karena takut tercemar penyakitku. Dia tidak kasih tahu kalau dia potong rambutnya. Sampai rambut istri Nabi Ayub itu botak. Dan ditahu oleh suaminya, kalau aku sembuh nanti aku cambuk kamu 100 kali. Karena kau telah melakukan pelanggaran. Termasuk pelanggaran yang dia lakukan, mau sembelih untuk berhak. Begitu sembuh, istri yang diusir tadi, dia nak tega tinggalin suaminya sendirian. Balik lagi dia. Ya, kan gitu istri itu. Pokoknya saya tidak mau lihat abang lagi. Ya, suaminya tidur di masjid misalnya. Dia tidak tega suaminya tidur di masjid. Dia akan telepon juga. Tidak kedinginan abang di masjid. Ini ada selimut, ini ada makanan. Kan gitu biasanya. Kalau istri itu benar. Ya. Ini istri Nabi Ayub walaupun konflik dengan Nabi Ayub dan diusir Nabi Ayub gara-gara kesalahannya, dia tidak tega, dia balik lagi ke tempat itu, dia lihat ulatnya tidak ada, tempatnya udah tidak bau dan di situ sudah rapi tempatnya, dia cari-cari Nabi Ayub dan ada orang berdiri di atas bukit, anak bukit. Istrinya malu-malu dia. Dalam hati jangan-jangan ini Ayub. Anda tahu tentang seorang yang ada di sini? Ada apa engkau dengannya? Ditanya oleh aku istrinya. Aku kasihan meninggalkan dia sendirian dan aku ingin merawatnya lagi. Arti ini, walaupun dia berbuat salah, ada kesempatan untuk soleh kembali gak? Ada gak istri kayak gitu? Ada. Ada. Dia buat salah, jangan kita pergi usir dan cambuk 100 kali gitu nih. Sehingga ketika Nabi Ayub mengaku, akulah Ayub. Dengan ketampanan yang dia dapatkan, bahkan lebih tampan daripada sebelum dia sakit. Dan hartanya dikembalikan, sebagian ulama mengatakan anak-anaknya dihidupkan kembali. Dan istri solehanya dikembalikan lagi dalam pangkuan hidayah. Bagaimana dengan janjinya harus mencambuk 100 kali tadi? Maka Allah tidak mau Nabi Ayub tidak menunaikan janji. Akhirnya bagaimana caranya supaya tetap terhitung 100? Dikumpulkan 100 lidi untuk dipukulkan sekali, terhitung 100. Ya, ini pukul 100 lidi kayak lidi gitu, dipukulkan di betisnya berapa? Sekali, tetap terhitung berapa? 100. Karena kalau dihantamkan 100 kali cambukan, tidak jadi dia cantik lagi nanti. Sudahlah dihantam masak yang tidak enak, maka dicambuk lagi, dia tidak akan cantik lagi. Nabi Ayub pun merasa bahagia dengan istri dan keturunannya. Bahkan ditambah lagi oleh Allah keturunannya. Nah itu wanita itu. Ada yang bisa diarahkan, ada yang tidak bisa diarahkan. Nanti kalau antum lihat istri antum, dia sholat 5 waktu, dia begini dan begitu. Nah, berarti bisa diarahkan. Diarahkan dulu. Siapa tahu dia kasusnya seperti Nabi Ayub. Semua orang kepengen istri seperti Khadijah. Kita ini siapa? Oh ya, kita ini siapa? Itu caranya. Sampai ada seorang mantan preman, suami istri preman di pasar. Ya, istri biasa di pasar dengan suaminya minta uang jatah. Tobatlah suaminya, istri belum tobat. Suami sering nelpon anak, Ustaz, gimana istri anak ini, dia tidak mau pakai jilbab, dia tahu anak mengharamkan musik, dia beli salon besar di rumah, dia karaokean di rumah. Dia tahu anak panjangin jenggot karena ngikutin sunnah Rasul, dia cukur jenggot anak waktu tidur katanya. Dia tahu anak ngaji di satu masjid, dia datang pakai rok mini, manggil anak, keluar kau, jangan ngaji, keluar. Terus dia mengeluh begitu. Saya katakan, berapa lama ente jadi preman? Lama dulu Pak Ustaz. Nah, istri ente juga premanah, kan ada tabar putok. Premanah. Ya. Maka ente diuji dengan istri ente karena kesalahan ente dulu. Maka banyak beristighfar supaya Allah menjauhkan ente dari keraguan, menjauhkan ente dari ujian ini. Alhamdulillah akhirnya anak-anaknya masuk pondok. Dan anak-anaknya sekolah di pondok tahfidz. Semoga istrinya saat ini sudah baik. Waktu itu bisa ditanggung dia istrinya udah pakai jilbab. Terkadang bisa diarahkan. Ya. Bahkan ada seorang laki-laki yang istrinya itu
Dia laporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna imra'ati lam yadfa' yada labisi." Wahai Rasulullah, istriku dia tidak menyingkirkan tangannya dari sentuhan tangan laki-laki lain. Kata Nabi, "Faghribha." Kau tinggalkan saja dia. Maksudnya, singkirkan dia dari kehidupanmu. Kata Nabi, itu di awal cerita. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku khawatir hatiku tersandra oleh cintaku kepadanya." Apa kata Nabi? "Fastabdi." Kalau begitu, kau nikmati saja istri. Ahli fikih mengatakan, di kalimat terakhir ini, sebagian ulama mengatakan, ini pertimbangan meminimalisir mudarat. Karena istrinya ini, dalam naungan dia saja, dia bisa berbuat seperti tadi. Bagaimana kalau diceraikan? Tentu dia akan lebih buruk lagi. Menjaga keburukan yang lebih besar, maka disuruh pertahankan. Disuruh apa? Siapa tahu bisa diperbaiki suatu hari nanti. Oleh karena itu Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak putus asa mendakwahkan istrinya. Ya enggak? Kecuali kalau sudah tidak bisa lagi dan itu merepotkan kita, ya, ngurus dia saja. Maka saat itu Anda punya pilihan memilih surat At-Tolak seperti yang kita bahas sebelumnya. Tapi kalau masih mau usaha, usaha dulu. Usaha dulu. Memang sulit meluruskan wanita. Sulit. Sulit meluruskan wanita kalau wanita itu tidak mau lurus. Ya alhamdulillah istri kita di belakang ini mau lurus. Kalau dia tidak mau lurus sulit. Wong di jalan aja disuruh riting kiri supaya belok kiri, dia kasih seng kanan. Nabrak dari belakang. Nggak mau salah lagi. Ya. Baik, kita melihat bagaimana perumpamaan orang yang beriman. Orang yang beriman diperumpamakan dengan istri Fir'aun. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa daraballahu matalan lil ladzina amanu. Demikianlah perumpamaan Allah Azza wa Jalla bagi kaum mukminin. Bahwa pergaulan mereka dengan orang-orang kafir tidak akan mendatangkan mudarat jika memang ada kebutuhan. Ya, karena kadang-kadang kita bergaul dengan orang kafir enggak? Iya, di mall, di pekerjaan, di mana-mana. Dan jika seorang itu masih punya keinginan kuat untuk mempertahankan imannya, maka insya Allah dia tidak akan mudarat dalam kondisi itu. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'alu dzalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqa. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman lainnya. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri dari suatu yang ditakuti dari mereka. Jadi boleh kita bersama orang-orang kafir untuk mencari kemaslahatan atau minimalisir mudarat, tapi tetap menjaga keimanan. Qatadah mengutarakan Fir'aun adalah orang dan kafir di muka bumi. Dan dia tidak memberi mudarat bagi istrinya yang kepada Allah. Kata hukum adil. Dia hanya menyiksa orang karena dosanya sendiri, bukan karena dosa orang lain. Ini pelajaran buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu takut HP suami ibu-ibu penuh dengan begini dan begitu, jangan diperiksa. Karena ibu tidak akan tanggung dosa suami. Dan bahkan ibu akan disiksa oleh Allah karena memeriksa HP suami tanpa izin. Tapi takut Pak Ustaz, dia punya istri muda. Lebih bagus dia punya istri daripada dia selingkuh. Dia melakukan yang halal. Ya. Walaupun ada kecemburuan di balik itu. Tidak usah terlalu banyak diperiksa. Lihat, apakah istri Fir'aun menanggung dosa suaminya? Enggak menanggung. Oleh karena itu dia berkata kepada Allah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Rabbu, bangunkanlah untuk di surga. Ini menunjukkan dia beriman kepada hari kiamat. Wa najjini min fir'aun wa amalihi.
selamatkan aku dari Fir'aun dan amal Fir'aun. Maksudnya, jangan sampai aku ikuti ajaran Fir'aun. Selamatkan aku karena aku berlindung kepadamu dari perbuatan Fir'aun. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang zalim. Aku di sini adalah wanita tersebut, Asia binti Muzahim radhiyallahu anha wa ardaha. Semoga Allah meridhoinya dan kita ridho kepada istri Fir'aun ini. Kisah yang sangat menakjubkan kalau kita baca dengan kisah panjangnya. Betapa wanita ini kuat menahan semua derita demi mempertahankan keimanan. Kenapa dia tetap ada di sini? Sekali lagi untuk strategi mempertahankan keimanan dan juga sebagai strategi untuk membesarkan Nabi yang mulia Nabi Musa alaihi salam. Kemudian di antara contoh Imran, yakni dia selalu melihara dan menjaga dirinya. Ya. Al-ihsan berarti kesucian dan kebebasan, kesucian dan bebas dari perbuatan zina. Maka ketika dia tidak punya pasangan, dia menyendiri, dalam kesendirian dan kesunyiannya muncul seorang yang sosoknya tampan rupawan. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami utus kepada ruh kami yaitu Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Jibril membentuk rupa sebagai seorang laki-laki yang begitu tampan rupawan. Seorang yang sedang pubertasi ketemu laki-laki tampan, apa reaksinya? Tebar pesona. Iya kan? Jangan kata menemukan laki-laki tampan. Lihat laki-laki yang setengah tampan aja dia tebar pesona. Apa kata Maryam ketika ketemu laki-laki tampan itu? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu wahai laki-laki, jika engkau orang yang bertakwa. Baru malaikat Jibril mengaku, aku adalah utusan Allah kepadamu untuk memberi kabar gembira, kau akan dapat anak laki-laki yang suci. Siapa anaknya? Isa bin Maryam alaihi salam. Itu dia, Maryam itu. Dia jaga kehormatan diri. Yang mendapatkan tiupan ruh melalui malaikat Jibril. Pada manusia sempurna, tampan rupawan. Kemudian Allah merintahkannya supaya meniupkan ruh melalui lengan bajunya. Jangan antum bayangkan dia tiupkan ruh dari arah kemaluannya. Bukan. Tapi ditiupkan lewat bajunya, kemudian masuk melalui arah kemaluannya. Itu dalam sebagian pendapat. Dan di sanalah awal mula Maria mengandung Nabi Isa. Pertanyaan, apakah waktu mengandung itu seperti wanita biasa? Ada bulanannya, ada ini, ada itu sampai 9 bulan? Jawab, kalau langsung pluk gitu, sengsara dong. Dia punya tahap. Di tahap ini, tahap itu. Seperti halnya manusia. Dan itu pendapat yang rajih. Maryam mengandung Nabi Isa. Ada hamil mudanya, ada hamil tuanya. Fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan kepadanya ruh kami. Waktu itu ketika sudah hamil tua, ya, Maryam merasa berat karena dia bukan seorang wanita biasa hamil. Berat. Udahlah hamil, tidak ada suami pula. Berat dari dua sisi. Berat dari sisi dia hamil, yang kedua berat mentalnya. Apa yang dia katakan kepada orang-orang sekiranya dia ditanggung hamil tanpa suami. Kan itu mental juga, terpukul verbalnya. Maka ketika dalam kondisi itu dia katakan, ya laitani muttu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai, alangkah indahnya itu kiranya aku mati saja sebelum ini.
lalu aku dilupakan orang banyak. Biasa naluri seorang, malu, takut tertekan. Maka Jibril memberitahukan kabar gembira. Tidak usah kau sedih, tidak usah kau takut. Allah akan mengalirkan sungai di bawahmu, air maksudnya. Mengalirkan air. Ketika dia lapar, dia ingin makan, apa kata Jibril? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rataban janiya. Kau goyangkan pohon kurma itu, wahai Maryam. Niscaya akan jatuh rutop, bukan jatuh kurma. Kurma tamar itu sudah tua. Ini rutop masih ada ijo-ijonya. Kalau dimakan manis sepat dan lebih nikmat, mantap. Disuruh goyangin bisa nggak? Nggak bisa. Gimana orang hamil disuruh goyangin? Kalau disuruh naik lebih parah lagi kan? Sekarang antum lihat bagaimana orang Arab menjatuhkan pohon kurma pakai alat berat goyanginnya, ya enggak? Ini Maryam seberapa tenaganya? Nggak ada. Begitu dia pegang pohon kurma, karena hanya itu usaha dia, jatuh kurma. Rutopnya jatuh, baru dia makan. Apa faedah? Pesan moral di situ. Pesan moralnya, silakan Anda bertawakal, tapi gunakan ikhtiar Anda sampai titik terakhir kemampuan. Maryam waktu itu kemampuannya apa? Megang aja. Sekiranya dia bisa goyangkan, dia akan goyangkan. Tapi karena segitu tenaganya, dia pakai tenaga itu dan jatuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan moral. Maka sekarang kalau antum rezekinya belum datang sudah tawakal, berarti usaha belum maksimal. Ikhtiarnya udah usah tawakal saja, saya duduk di rumah. Duduk ngapain? Nunggu datang istri katanya. Ini bagi jomblo yang mau nikah. Kenapa ente tidak nikah? Tawakal sama Allah Ustaz. Tidak usah dicari. Dia datang sendiri. Iya, datang sendiri, tapi daging kurban. Yang datang bagi-bagi ke rumah kita. Harus ada ikhtiar. Itu cerita Maryam ini sangat menakjubkan hati. Kalau Anda pernah ceritakan ini kepada seorang direksi perusahaan di Banten, dia waktu itu touring sama anak. Karena dia tahu anak ustadz, akhirnya dia tahu juga anak ustadz. Dia minta cerita Nabi Isa dan ibunya dari Al-Quran. Anak ceritakan itu, dia nangis. Sampai dia ikut anak ke Bima, padahal tujuan dia ke Segigi. Dia penasaran tentang itu. Anak ceritakan, padahal anak cerita kayak anak-anak motor lainnya cerita, tapi isinya Quran. Dia nangis, baru tahu cerita yang paling mulia tentang Ibunda Maryam ada dalam Quran. Dan dia wanita suci yang tidak pernah berzina. Ya, sampai dibela oleh bayinya. Baik, lanjut kita bacakan tafsir yang ini. Kalau ada waktu nanti kita ceritakan tentang Maryam itu. Wa kanat minal qanitin, dan dia orang yang qanitin. Qanitin itu artinya berbuat baik dalam kondisi apapun. Tidak peduli waktu susah, waktu senang, dia tetap berbuat baik. Dia menyakitkan atau dia menyenangkan, yang penting ada perintah dia lakukan juga. Itu qanitin. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat 4 garis di atas tanah dan bertanya, tahukah kalian apakah ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lebih lanjut beliau bersabda, afdalun nisa'i ahlil jannah Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Maryam ibnatu Imran wa Asiyatu bintu Mazahim imra'atu Fir'aun. La ilaha illallah. Sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia? Istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah binti Muhammad, istrinya Ali bin Abi Thalib. Dan Maryam binti Imran, ibunya Isa bin Maryam. Kemudian Asiyah binti Mazahim, istrinya Fir'aun. Dalam As-Sahihain ditegaskan hadis dari Syu'bah, dari Abu Murrah, dari Murrah bin Hamdani, dari Abu Ash'ari, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, kamula minar rijal kathir wa lam yakmul minan nisa'i Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Khadijatu bintu Khuwailid wa inna fadla Aisyah 'ala an-nisa'i kafadli tharidi 'ala sa'iri at-ta'am. Di sini beliau memuji Aisyah juga.
Orang yang sempurna dari kaum laki-laki itu cukup banyak. Artinya sempurna akalnya. Sempurna apa? Akal pikirannya. Sedangkan yang sempurna pikiran dan akalnya dari kaum wanita hanyalah Asia, istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan sungguh keutamaan Aisyah atas wanita lainnya seperti keutamaan makanan bubur daging yang enak di atas seluruh makanan-makanan lainnya. Karena di antara makanan yang paling enak adalah sarid, bubur yang dibuat dari daging dan dibuat seenak mungkin dari gandum, dan ini makanan paling afdal. Nah, di sini Rasulullah mengatakan wanita yang sempurna akalnya sedikit. Di antaranya Asia, Khadijah. Lihat Khadijah ini, Anda contohkan Khadijah saja. Karena Khadijah ini suaminya baik, yaitu Rasulullah SAW. Di antara kesempurnaan akal Khadijah, kalau suaminya pergi bawa bekal, dia tidak nanya, kamu mau kemana? Tidak nanya begitu. Suaminya balik, dari mana? Nggak diinterogasi suaminya. Karena Khadijah sempurna pikirannya, karena suami kalau ditanya begitu tersinggung. Iya nggak? Antum tersinggung nggak kalau ditanya begitu? Kan aku kan? Aku bapak. Dari mana dan mau kemana? Karena Khadijah punya akal yang sempurna, dia tidak pernah tanyakan itu. Makanya ketika suaminya mendapat wahyu pertama, pulang gemetaran kan? Gemetaran takut. Ketika suaminya gemetar, dia tidak katakan, makanya jangan keluyuran di mana-mana. Dia nggak ngomong begitu, ya kan? Coba bapak-bapak pergi bikin mancing, pulang bawa ikan tapi bawa demam. Apa kata istrinya? Kan sudah dilarang kemarin pergi mancing. Khadijah tidak begitu. Khadijah begitu suaminya gemetaran dan meminta diselimuti, diselimutkan, dihangatkan, ditenangkan dengan kata-kata. Disuruh cerita apa yang kau lihat wahai suamiku. Ini belumlah dicerita, udah diomeli pula. Itu kesempurnaan akal Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita semua kepengen punya istri seperti Khadijah, cuman kita kurang ngaca. Kurang apa? Ngaca. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Setidaknya ada yang mau meniru istri Nabi SAW yang mulia ini. Tapi inilah diantara penjelasan dari ayat-ayat ini. Dan semoga surat-surat dalam juz 28 ini bisa kita bahas lagi nantinya pada jilid kitab tafsir yang keberapa? 9 insyaallah. Insyaallah ta'ala kita akan membahas lanjut pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah meridhoi kita semuanya dan semoga Allah menjadikan kita orang yang bersyukur di kala mendapat nikmat, bersabar di saat kita mendapat musibah, dan kita beristighfar karena kita setiap hari melakukan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan itu menjadi sumber kebahagiaan untuk kita semuanya. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Iya. Ada, waktu itu sudah ada perintah, zakat itu sudah ada, infak itu sudah ada. Ya, tapi bagaimana caranya itu yang berbeda-beda. Caranya ada, cara mensyariatkan. Sudah ada. Sudah ada tempat bersedekah. Karena di zaman Nabi kita pun sudah diperintahkan, kata Nabi Isa ketika dia bayi, wa utit inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah. Tuhan, Allah perintahkan aku salat dan zakat. Dan itu sudah diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Baik, barakallahu. Nah, ada lagi.
Iya. Tidak kunut. Baik. Barakallahu fikum. Pertama mengenai kunut. Kunut itu masalah dia adalah bid'ah mukhtalafun fiha. Bid'ah yang diperselisihkan. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun itu sebuah kesalahan, maka itu tidak mudaratkan salat di belakang imam yang kunut. Karena kesalahan yang dilakukan itu tidak berkaitan dengan rukun salat dan syarat salat. Kemudian mengenai kita yang berada di belakang imam yang kunut, apakah kita ikut kunut atau tidak? Kunutnya perkara masalah yang diperselisihkan. Sedangkan mengikut imam perkara yang sudah disepakati wajibnya. Maka ketika imamnya kunut, maka ikut kunut. Itu kalau mengikuti kaidah itu. Akan tetapi ada nasihat yang bagus dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Jika imam yang kunut itu orang yang rajin belajar, dia paham, dia kaji dulu kunut, ternyata mentok-mentoknya pemahaman dia kunut itu sunnah qauliyah dalam sholat, maka kita yang berada di belakangnya ikut kunut. Karena dia bukan orang biasa, dia pelajar, dia suka baca, ya. Tapi kalau dia orangnya baca kunut aja tidak tahu apa isinya, ya, bahkan kunut yang dia baca itu diaminkan walaupun bukan dalam saat doa tapi saat memuji Allah, maka yang seperti ini tidak perlu ikut kunutnya. Dia tidak tahu doa kunutnya aja, dia tidak ngerti apa yang didoakan. Seperti ada seorang yang biasa sholat subuh, dia kadang rebutan jadi imam dengan anak. Ya, dia ingin dia jadi imam, anak ya silakan. Dia jadi waktu kunut. Sejak itu saya tidak lagi mau mengalah dari dia. Kunutnya fa'annal balaa was-sada. Lindungi kami dari bala dan sadaid. Sadaid itu pakai istilah, jauhkan kami dari kelurusan. Ada pakai syadaid, jauhkan kami dari kesempitan. Dia inginkan itu, tapi yang diucapkan pakai huruf sin, harusnya pakai shin. Wadfa'anna al-balaa wasyadaid, jamak dari syiddah. Kalau sadaid jamak dari firman Allah, dari qaulan sadida, sadida, lurus hati. Ya. Maka jamaknya sadaid. Nah, ini doa kunut yang salah. Ini tidak perlu kita kunut bersama. Berarti dia tidak ngerti, bukan pelajar. Maka sholat di belakangnya, insya Allah sholatnya tidak batal. Apakah harus pindah masjid? Kalau di situ masih memungkinkan Anda dijadikan sebagai bisa terpandang tokoh, apalagi zaman sekarang orang tuduh-tuduh kita Wahabi, tapi kita tetap dihargai, ya enggak? Anda sholat di sini. Sholat di sini. Karena kita tidak mau juga membuat fitnah. Buat apa? Cukup? Oh, ini ada pertanyaan. Berarti yang tidak mengangkat tangan tidak ikut kunut. Berarti yang tidak mengangkat tangan dia tidak ikut kunut. Karena ada yang mutlak berpendapat tidak boleh kunut sama sekali, dan kita hargai juga pendapat. Ya, kalau lihat imamnya, misalnya imamnya seperti pernah diimami oleh seorang imam qori yang masya Allah bagus suaranya di Jakarta. Anda lihat dia imamnya, dan dia kalau salah sekarang dia di Instagram itu termasuk apa sih namanya Instagram artisnya mana? Selebgram laki-laki. Dan bacaannya dia hafal 30 juz Al-Quran. Dia juga pelajar. Dia begitu jadi imam dia kunut, Anda ikut. Karena dia bukan orang bodoh. Ya. Ya.
Kembali ke keyakinan kita. Kalau kita tidak tahu dia pelajar atau tidak, kembali ke keyakinan kita bahwa kita meyakini kunut itu apa? Bid'ah. Kunut itu apa? Bid'ah. Saya hanya menambahkan nasihat Syekh Ali Hasan tadi supaya kita juga bersikap adil. Mohon tambahan pencerahannya dari hadis yang menjadi muqaddimah tentang diskusi antara malaikat dan Allah yang belum melihat surga dan neraka. Terkait dengan hal di atas, ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj bersama Jibril memperlihatkan tentang surga dan neraka. Mohon penjelasannya. Iya, kalau Rasulullah SAW melihat surga dan neraka, betul. Tapi beliau belum pernah melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Untuk Nabi, ya, dia melihat. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan, seandainya kalian melihat seperti aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan alhamdulillah itu tidak diperlihatkan kepada kita. Kalau diperlihatkan, kita tidak akan urus anak istri kita karena sibuk beribadah. Dan tidak akan ada jalan-jalan dengan istri dan anaknya. Kenapa? Karena dia sibuk beribadah. Makanya orang yang tidak terlalu sibuk pergi berwisata ya para ulama. Kenapa? Karena wisatanya ada dalam majelis ilmu. Ya. Tapi untuk orang-orang yang bekerja dan seterusnya, mereka ya naluri tabiat, tidak masalah sebenarnya. Orang itu bersenang-senang tak selama dia kiranya diperlihatkan, tidak akan ada orang yang berani bersenang-senang. Mungkin bersemera. Ya kan? Lihat bangkai di neraka yang bau busuk begitu. Ustaz bertanya di luar tema, apakah boleh orang tukang yang bangun tidurnya di lantai 2 masjid yang sedang direnovasi di masjid masih dipakai untuk ibadah sholat berjamaah dan lain-lain, padahal ada tempat yang bisa disewa? Ya boleh aja dia tidur di situ. Ya, boleh tidur di masjid, boleh, tidak di masalah. Tapi dikasih tahu tuh tukang, jangan tidur aja di masjid, sholat. Ini tidur di masjid, kerja di masjid, tidak sholat. Ada nggak tukang kayak gitu? Ajib itu. Ajib. Ya. Sama seperti orang gali kubur setiap hari tapi tidak ingat mati. Ini juga termasuk hati itu sudah tidak tahu apakah hati masih sehat atau masih hidup. Seandainya mereka tahu betapa nikmatnya beribadah, maka mereka akan selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala cukup itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai pemberat timbangan amal nanti di yaumul qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.